Jika tidak sengaja menabrak banteng saat berkendara kuda di jalanan Spanyol, ingin lari tapi tas paspor tersangkut di leher banteng, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan segera tutup kepala banteng dengan kresek hitam agar ia tidak dapat melihat apa dan siapa yang menabraknya. Sebelum kresek hitam terlepas, segeralah pergi ke lokasi proyek pembangunan jalan dan temui kepala proyeknya. Mintalah pertolongan dengan meminjam beberapa barang yang kita perlukan. Pakailah helm proyek di kepala dan kuda kita. Bagian terpenting, selimuti kendaraan kita dengan kain merah. Setelah semua siap, tunggu sampai kresek tertiup angin. Setelah kresek hilang dan banteng dapat melihat, banteng akan terprovokasi dengan warna merah yang dilihatnya dan pasti menyeruduk kita. Tetap yakin dan tenang serta jangan gentar. Persiapkan untuk adu kota fisik dan bang! Sesuai prediksi, banteng pasti kalah adu seruduk karena banteng tidak tahu yang kita kendarai bukan lagi kuda melainkan bulldozer milik bapak kepala proyek. Kita selamat, kuda selamat, dan saatnya mengambil tas kita. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika terjatuh saat tidur di pohon dan tidak sengaja menimpa kuda Nil, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Manfaatkan momentum dengan segera menyelinap ke bawah leher kuda Nil dan bergantunglah di sana. Posisi ini adalah posisi teraman dan blind spot karena kuda Nil hanya mampu menyerang mangsa dengan gigitan mulutnya saja. Kuda Nil pasti akan terus berlari karena risih dan marah. Jadi inilah saatnya untuk pegang kendali arah pacu dengan cara mengarahkan lehernya saja. Tahan dan terus arahkan hingga kita tiba di supermarket terdekat. Masuklah ke supermarket dan kini arahkan ke rak buah-buahan. Kuda Nil sangat suka buah-buahan. Jadi ketika ia terpancing untuk makan yang banyak, segeralah keluar dari supermarket tersebut. Sekarang pergilah ke terminal bus dan sewalah busnya. Bawalah bus ke supermarket, segera ganjal pintu supermarket tersebut dengan bus agar kuda Nil tidak dapat keluar, jadi nanti mudah untuk ditangkap. Kini saatnya panggil polisi hutan. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika ingin liburan tahun baru di sebuah pulau tetapi bertemu paus orca yang sedang berimigrasi, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Pulanglah lagi ke daratan dan pergilah ke toko perahu. Belilah 3 perahu dan mintalah abangnya antarkan ke pantai. Tumpukan ketiga perahu yang dibeli tadi dan taruhlah perahu asli kita di posisi paling atas. Faktanya, paus orca menyerang perahu dengan menabrakkan kepalanya. Jadi jangan cemas karena perahu kita sudah berlapis 3 perahu lagi sehingga secara perhitungan real kita punya total 4 perahu. Paus orca ternyata benar menyerang dan bang! Serangan pertama pasti membuat perahu terluar kita hancur, tapi tenang, kita masih punya 3 perahu lagi yang tersisa. Serangan selanjutnya dilancarkan oleh paus orca. Tetap tenang dan jangan panik karena ingat kita masih punya 2 perahu lagi. Serangan ketiga datang dan bang! Sesuai prediksi jarak tempuh, cukup hanya dengan mengorbankan 3 perahu kita sudah sampai di pulau tujuan dengan selamat. Siapkan tumpukan lebih banyak perahu jika jarak yang ditempuh cukup jauh. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika ingin mengambil paket COD saat camping tapi terhalang badak liar, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Masuklah ke dalam tenda dan siapkanlah tangga lipat dan barang lain yang sekiranya dibutuhkan. Posisikan tangga dengan benar dan mintalah abang paket untuk melemparkan paket tersebut ke arah kita. Setelah ditangkap, kini saatnya hempaskan paket dengan kuat ke arah badak sehingga badak tersulut emosi untuk menyeruduk kita. Badak sudah ancang-ancang akan menyeruduk kita, jadi segeralah naik ke atas tangga lipat dan posisikan badak kita membelakangi badak. Badak pasti akan duduk bagian bawah tangga dan bang! Tabrakan keras mengakibatkan kita terdorong ke depan dan jatuh di badan badak. Keluarkanlah bekas yang sudah kita siapkan dan segera tutup erat kedua mata badak tadi dengan lap bekas. Badak tidak dapat melihat dan pasti panik meronta sejadi-jadinya. Sabar dan terus bertahan dari goncangan sampai badak tenang dan terbiasa dengan penglihatannya yang gelap. Walaupun sudah tenang, jangan pernah lepaskan tangan kita karena kita masih dalam status bahaya. Sekarang waktu telah memasuki dini hari tengah malam dan kini badak telah tertidur pulas. Inilah saat yang ditunggu untuk melepaskan kedua tangan kita dari mata badak. Namun ingat, harus dengan sangat perlahan. Sekarang semua sudah aman. Kini saatnya membayar COD ke abang kurir. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika kamu sedang liburan tahun baru di Antartika dan turun badai salju, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Masuklah ke dalam tenda dan jika tenda pun terbang karena badai yang kencang, tetaplah jangan panik. Saat berbahaya berlama-lama di situasi seperti ini karena dapat menyebabkan hipotermia atau kedinginan akut. Berjalanlah menyusuri salju dan carilah sebuah gua untuk berlindung dari dinginnya kutub selatan. Setelah menemui gua yang dituju, pastikan gua tersebut terdapat beruang yang sedang hibernasi. Bila tidak ada beruangnya, maka carilah gua yang lain. Sabar dan teruslah mencari gua, dan jika sudah bertemu gua yang terdapat beruang hibernasi, segeralah masuk ke dalamnya. Jangan ragu apalagi takut dengan beruang. Karena beruang dalam masa tidur yang panjang. Sekarang mendekatlah perlahan dan segera tidur menyempil di antara beruang-beruang tersebut. Tidur dalam keadaan dihimpit oleh hangatnya tubuh beruang dapat menjaga suhu tubuh kita tetap normal dan terhindar dari hipotermia. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Bila saat berkendara motor bertemu ular piton yang akan memangsa ternak warga, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan turunlah dari motor. Faktanya, piton yang sedang berusaha melilit mangsanya tidak akan pernah bergerak sampai menelannya. Jadi langsung saja posisikan standar 2 motor dan posisikan juga knalpot mengarah ke muka piton. Nyalakan mesin dan biarkan asap karbon dioksida dari knalpot terus terhirup oleh piton sehingga membuat piton lemas dan hilang konsentrasi. Sementara piton tidak dapat menambah tenaga lilitannya, sekarang pergilah ke toko reptil dan belilah hewan yang banyak bisanya. Setelah kembali ke TKP, segera keluarkan king cobra yang kita beli tadi, arahkan kepalanya ke badan piton dan otomatis king cobra akan menggigit badan piton dan mengeluarkan racun dengan bisanya yang ganas. Tunggu 5 menit dan bang! Sitotoksik pada racun kobra membuat kerusakan pada sel-sel tubuh piton dan hal ini otomatis pasti membuat piton melepaskan lilitannya. Ternak warga pun selamat. Survivor Pro selalu siap di segala medan.
Jika bertemu anak jerapah yang akan dimangsa buaya di bawah jurang, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan lakukanlah penyelamatan. Pesanlah mobil angkutan dengan menggunakan ponsel dan sambil menunggu mobil datang, ambillah tali dengan simpul lingkaran. Julurkan tali tersebut ke bawah jurang sehingga tepat di leher jerapah. Ketika angkutan datang, segera ikatkan ujung tali yang lain ke bak mobil dan kini berikutnya menunggu buaya sampai menyerang mangsanya. Ketika buaya sudah mencengkram anak jerapah, perintahkan supir untuk tancap gas sehingga anak jerapah dan buaya ikut tertarik ke atas. Ketika hampir sampai di atas, perintahkan supir untuk berhenti. Kaki dan kuku buaya yang pendek pasti tidak akan mampu untuk terus-menerus bergantung di badan jerapah. Segeralah ulurkan tangan untuk menawarkan bantuan. Buaya yang terdesak karena akan jatuh pasti sangat membutuhkan pertolongan. Ketika buaya meloncat untuk meraih tangan, bang! Tariklah tangan kita sehingga buaya kehilangan pegangan. Buaya terjatuh ke jurang dan anak jerapah pun terselamatkan. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika saat berjalan sendirian di hutan dan melihat 2 ekor gorila di depan kita, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan segeralah bersembunyi. Amati terlebih dahulu gerak-geriknya dan jangan gegabah. Di sini kita bisa lihat salah satu gorila telah pergi dan tersisa satu lagi yang entah mengapa seperti sedang melamun. Mari kita dekati dan cermati. Tunggu. Sepertinya dia sedang mengeluarkan suara nyanyian. Fix, kondisi seperti ini bisa dipastikan gorila sudah tidak akan berbahaya. Maju saja dan payungi dia. Setidaknya cukuplah hanya pipi gorila saja yang basah, bukan sekujur tubuhnya. Dari gorila kita belajar, jangan pernah jatuh cinta 2 kali pada orang yang sama, karena yang kedua bisa saja mencinta karena kenangannya, bukan pada orangnya. Survivor Pro selalu siap. Be strong, gorila. Ketika kebelet buang air besar di hutan tengah malam namun dihadang oleh singa, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik, karena panik membuat kontraksi otot di sekitar anus kita semakin berpacu. Segeralah mencari penjual tongseng di sekitaran kaki gunung. Ketika bertemu, mintalah pertolongan dan jangan lupa meminjam kayu pikulannya. Mengendaplah senyap di pohon dan segeralah cekik leher singa menggunakan kayu pikulan. Setelah pergerakan singa terkunci, berikanlah tugas kuncian ini kepada abang tongseng. Jangan buang waktu dan selesaikanlah hajat Anda. Setelah beres dan lega, langsung telepon dan tunggu polisi hutan sampai datang ke lokasi. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Bila saat camping diintai macan kumbang di atas pohon, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Saat ingin menghubungi bantuan, ternyata handphone kita mati total dan tidak bawa power bank, tetaplah jangan panik. Pergilah ke toko akuarium dan belilah akuarium tank ukuran 31 liter berikut mejanya yang berbahan besi tanpa alas. Selanjutnya menyelamlah ke laut hingga ke dasar dan bersembunyilah di balik batu. Ketika belut listrik datang, langsunglah sergap dan bekap belut listrik itu dengan rumput laut sehingga listriknya tidak melukai kita. Sesampainya di daratan, masukkanlah belut ke dalam akuarium yang telah berisi air dan masukkan pula casan HP kita. Posisikan akuarium berada di atas api unggun sehingga panas api akan membuat belut listrik terancam dan pasti mengeluarkan energi listriknya. Listrik dari belut mengalir ke HP melalui casan dan bang! Listrik alam gratis tenaga belut listrik siap digunakan untuk cari bantuan. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika saat camping didatangi gorila, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Gorila termasuk golongan hewan yang cukup tenang selama keluarganya tidak diganggu. Karena tidak bersama keluarga, jadi jika gorila seperti marah, tenang saja karena itu sesuatu yang normal. Bertindaklah seperti tidak dalam keadaan bahaya dan panaskanlah air hingga mendidih. Buatkan teh hangat untuk gorila dan suguhkan kepadanya. Ketika gorila asik menikmati teh, ambillah kampak dan tebanglah pohon yang besar yang tepat berada di belakang gorila. Pohon akan roboh dan pasti menimpa gorila. Dan bang! Karena gorila sangat kuat, pasti pohon yang tumbang tadi akan dapat ditahannya. Gorila pasti akan marah, namun segeralah elus-elus kepalanya dan kemudian ajaklah gorila ke toko yang dihias bertema Sanrio di Margo City agar gorila segera tenang dan bahagia. Pergilah ke Miniso Margo City Depok karena di sini store Miniso yang dekorasinya bertemakan Sanrio. Lihat dekorasi store-nya, udah Sanrio banget guys, dan kita bisa temukan banyak sekali juga koleksi Sanrio-nya dari mulai kipas, gantungan kunci, botol minum, dan banyak aksesoris lainnya yang semuanya keren-keren. Karakternya juga lengkap dari Hello Kitty, Cinnamon Roll, Kuromi, dan masih banyak yang lain. Kali ini saya dan gorila sama-sama tertarik dengan Sanrio Blind Box, jadi langsung saja kita beli 1 buah dan penasaran banget apa isi karakter Sanrio di dalamnya. Saatnya kita bayar dan kita akan unboxing barang gorila di kemah. Bukan cuma saya, gorila juga penasaran loh dalam blind box ini bakal dapat karakter apa. Bang! Setelah di unboxing, ternyata yang kita dapat adalah karakter Pochako dan ini bikin seneng banget. Sekarang waktunya kita telepon polisi hutan. Dan setelah polisi hutan datang, kita ajak juga berburu karakter Sanrio yang lain di Miniso Margo City lagi. Survivor Pro selalu siap di segala medan.